Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bahwa sihir guna-guna apapun namanya, karena setiap daerah berbeda namanya, dia tidak akan mengenai seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berlindung dari sihir agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga diri kita dari gangguan sihir, dari gangguan jin, dari pengaruh jin yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Karena banyak doa-doa Nabi mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari segala gangguan jin dan gangguan manusia. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa tukang sihir adalah kafir dan hukum belajar sihir adalah haram. Para sahabat, Imam Ahmad menyatakan kafir bagi orang yang belajar dan mengajarkan sihir. Jadi tidak boleh diajarkan sihir, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sihir kepada generasi yang mengajarkan itu kafir. Dilarang, haram. Tidak boleh. Tapi hari ini masuk ke pesantren-pesantren, belajar ilmu kebal, ilmu bela diri, kanuragan, kebatinan dan lain sebagainya. Karena itu merupakan dosa besar yang membinasakan seseorang di dunia dan di akhirat. Tukang sihir tidak akan bahagia dimanapun dia berada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 69, "Wala yuflihu sahiru haitsu ata." Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan tidak akan menang, tidak pernah bahagia tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya, dibunuh, bukan dikasih tempat, dilindungi, masuk jadi artis, masuk jadi hiburan, masuk jadi penasehat, apapun namanya di suatu masyarakat tidak boleh. Dilarang dalam Islam. Bukan negara yang banyak, masyarakat yang banyak sihir, banyak tukang sihir, perdukunan, banyak malapetaka di negeri itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam-macam sihir itu banyak jenisnya. Ada namanya sihir mahabbah. Sihir mahabbah ini cinta ditolak, dukun bertindak untuk membuat seseorang itu cinta, tergila-gila padanya. Yang kedua, sihir perasaan kejiwaan, takut, menjadi penakut atau jadi pemberani, merasa dikejar-kejar, merasa ditemani dan lain-lain sebagainya. Itu dari perasaan. Perasaannya ada yang nemani dia, perasaannya ada yang mengikuti dia, perasaannya ada yang ngejar-ngejar. Atau sihir kekuatan gaib dengan pandangan mata, dengan pukulan jarak jauh, kebal, tidak mempan dibakar, tahan sengatan, komunikasi jarak jauh dan lain sebagainya. Maka pengobatan ilahi terhadap sihir ini mempunyai dua bagian. Cara mengobati sihir. Yang pertama, hal yang dipergunakan untuk mencegah datangnya sihir, yaitu artinya mencegah sebelum terkena sihir, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh berbuat syirik. Jadi diajarkan tauhid, mempelajari tauhid membentengi diri dari segala macam bentuk gangguan sihir. Jadi masyarakat ini dibentengi dari sihir dengan mengajarkan masyarakat ini dari tauhid, mengajarkan masyarakat tentang tauhid. Yang kedua, menunaikan seluruh kewajiban, meninggalkan semua larangan, serta bertobat dari segala macam-macam bentuk perbuatan dosa, bahwa dosa itu merupakan jalan malapetaka yang harus ditakuti. Begitu dia tergelincir, begitu dia terseret melakukan perbuatan dosa, dia langsung istighfar, taubat kepada Allah, takutnya berbuat dosa. Timbulnya rasa takut, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala itu apabila diajarkan tauhid yang benar. Pendekatannya kepada Allah, dia merasa diawasi Allah, muraqabatullah, tumbuh di dalam dirinya ihsan, merasa dipantau, diawasi Allah. Bagaimana kita kalau disyuting di kamera? Bagaimana kita kalau diawasi CCTV? Kita harus berhati-hati. Begitu juga kita senantiasa 24 jam diawasi oleh Allah. Maka yang tumbuh seperti itu dalam dirinya adalah orang-orang yang belajar tauhid. Maka tauhid penting di atas kepentingan. Tidak ada bisa yang menyelamatkan seseorang, masyarakat dari bahaya sihir kecuali dengan mengajarkan tauhid yang benar. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Diajarkan masyarakat ini tentang Al-Quran, dikenalkan pentingnya belajar Al-Quran, yaitu dengan cara menjadikan sebagai wirid yang dibaca setiap hari. Dijadikan manusia itu butuh tentang Al-Quran, merasa kekurangan, merasa ada yang kurang, merasa ada yang tak menyenangkan kalau dia satu hari luput membaca Al-Quran. Dijadikan Al-Quran itu, membaca Al-Quran menjadi kebutuhan hidupnya. Jadi butuh dia dengan Al-Quran. Dia yang butuh dengan Al-Quran, melebihi butuh dan makan dan minumnya. Bagaimana kita kalau satu hari tidak makan, satu hari tidak minum? Tentu kita akan cari-cari, kita akan gelisah. Maka begitulah kalau tidak baca Al-Quran. Kalau kita tidak dapat makan hari itu, tidak dapat minum hari itu, yang gelisah jasad kita. Harusnya kita gelisah, resah kalau tidak baca Al-Quran. Ada hari-hari kita yang lalu tidak membaca Al-Quran, terutama dibacakan surah Al-Baqarah setiap hari di rumah. Karena Nabi mengatakan dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Iqra'u Zahrain Al-Baqarah wa surati Al-Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani au ka'annahuma ghayatani au ka'annahuma firqani min tayrin sawafa tuhajjani an ashabihima. Iqra'u suratul Baqarah fa inna ahzaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tustati'uhal batalah. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Bacalah Jahrawain, Al-Baqarah dan Al-Imran, karena ia sesungguhnya keduanya datang pada hari kiamat seolah-olah keduanya awan atau dua naungan, atau seolah-olah dua kelompok burung yang membentangkan sayap mereka membela para pembacanya. Bacalah surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambilnya adalah barakah
dan meninggalkannya adalah kerugian. Tukang-tukang sihir tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Muawiyah bin Salam, perawi hadis ini, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-batalah dalam hadis tadi adalah tukang-tukang sihir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum muqabira. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibaca pada surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Jadi disuruh kita membaca surat Al-Baqarah di rumah-rumah kita, kaum muslimin. Jadikan kebutuhan kita, kesenangan kita, ajak istri dan anak-anak kita merutinkan membaca surah Al-Baqarah di rumah-rumah kaum muslimin. Hari ini berubah. Anak-anak kaum muslimin kesenangannya main HP, main game. Resah, gelisah kalau satu hari tidak buka HP, tidak main game, tidak kena game. Maka ini malapetaka jamaah yang dihadapi kaum muslimin, membiasakan mereka, diri mereka, anak mereka dengan game, dengan HP. Jauhi HP, jauhi game yang tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan sambung untuk melindungi diri dan membentengi diri dan anak serta keluarga kita dari gangguan setan laknatullah alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.